Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Kamrikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini masih dari berita hokanews.com ya, yang mana keterangannya Warren Buffett gitu ya, Warren Buffett mungkin begitu ya. Saya baru saja mendapatkan ponsel yang saya beli menggunakan Picoin. Wow. Di mana ini kejadiannya? Oke, mari kita cari tahu. Hokanews.com, Pi Network yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis telah memasuki era baru sejak 14 Maret 2023 kemarin. Jaringan Pi yang didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis telah memasuki tahun keempat hidupnya. Tepatnya pada tanggal 24 Maret 2023 atau apa pioner Hari Pi biasanya menyebutnya gitu ya. Yaitu Pi Day lah ya yang sering disebut para pioners. Dan di sini kita lanjutkan, saat ini jaringan Pi semakin dikenal di kalangan pencinta cryptocurrency, bahkan hingga masyarakat awam sekalipun. Picoin sendiri masih bisa didapatkan secara gratis saat ini. Hanya saja membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi Pi Network. Saat ini jaringan Pi sendiri berada pada tahap mainnet awal atau yang oleh para pioners disebut enclosed mainnet. Di mainnet tertutup, koin Pi hanya dapat ditukar dengan layanan atau barang, baik online maupun offline. Online biasa disebut P2P, ya, P2B gitu ya. Begitu juga offline yang bisa disebut peer-to-peer atau P2P oleh pioner. Jadi P2B ini kalau kita barter di dalam marketplace yang ada di ekosistem jaringan Pi. Tetapi kalau P2P ini kita barter antar sama pioners. Misalnya saya mau barter Picoin saya dengan barang Anda ya, para pioners, kita melakukan transaksi misalnya berdua. Ya, itu disebut namanya P2P ya. Kalau di marketplace Pi Network disebut P2B. Dan kita lanjutkan. Namun perlu Anda ketahui bahwa saat ini Picoin sendiri masih belum diperdagangkan di bursa cryptocurrency manapun. Ya jelas ya, belum terdaftar di bursa manapun atau di exchange manapun. Perdagangan koin Pi di pasar gelap dilarang keras oleh core team sendiri ya. Jika pioner melanggar maka pioner harus siap diberi sanksi ya, yaitu dibekukan akunnya sampai dengan 100 tahun. Mainnet jaringan Pi ditutup, pioner dapat dengan bebas mempertaruhkan koin Pi mereka dengan cara yang benar. Seperti yang sudah dijelaskan, itu hanya bisa digunakan dengan barang atau jasa. Vendor siap menerima pembayaran dengan koin Pi. Baru-baru ini ketika salah satu perintis atas nama Warren Buffett gitu ya, heboh, dia mengatakan bahwa dia telah menerima 10 unit ponsel dengan pembelian yang dia lakukan dengan koin Pi. Pantauan hokanews.com dari akun Twitter Warren Buffett gitu ya, dia menjelaskan dengan gamblang bahwa dia sudah menerima ponsel yang satu ini. Hal itu juga terungkap dari salah satu gambar yang dibagikan melalui postingan akun Twitter miliknya. Posting yang diterbitkan adalah sebagai berikut: tagar Pi Network, tagar Picoin, tagar Filipina. Saya baru saja mendapatkan ponsel yang saya beli menggunakan Picoin. Saya sangat bersemangat dan menantikan jaringan Pi dalam beberapa tahun mendatang. Hokanews.com tidak menerbitkan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelas, lihat gambar di bawah ini gitu ya. Jadi ini terjadi di Filipina gitu ya. Nih ya, HP-nya yang berhasil di barter dengan Picoin. Dan kita lanjutkan, terlihat jelas dari salah satu foto yang ia bagikan, unit smartphone yang masih terlihat baru dan layarnya baru saja dihidupkan. Lihat kontaknya yang cengger dari ponsel juga terlihat jelas gitu ya. Warren Buffett juga menyampaikan pembelian ponsel yang diterimanya melalui transaksi peer-to-peer. Oh, maksudnya berarti antara sama pioner ya. Hal itu terlihat jelas dari salah satu postingan yang ditulisnya di bawah teks di atas. Teks yang disampaikan seperti ini. At Everyon ini adalah transaksi P2P, peer-to-peer dan sistem barter lokal gitu ya, dan harga suatu produk akan ditentukan oleh penjual. Tidak ada GCP sekarang, nilainya tergantung pada penjual dan
Jika Anda setuju dengan harganya, lanjutkan transaksi. Ya, memang benar ya, kalau vendor dan pioner ya, vendor dan kita yang ingin membeli barang tersebut menggunakan Paycoin ya. Jadi tergantung kita semua gitu ya, kita sepakatnya dengan harga berapa. Tetapi yang pernah saya sampaikan, kalau ingin nilai Paycoin tinggi ya, jangan sampai keluar dari nilai GCP yang sudah dipatok oleh China ya. Harus konsisten dengan nilai GCP yang sudah dipatok oleh China ya. Tidak ada salahnya kita bersabar dan kita tahan dulu nafsu keinginan kita untuk memiliki barang-barang mewah ya. Karena kalau sampai kita tidak melakukan itu, maka Paycoin kita ke depan akan mudah terkuras habis gitu ya. Kalau misalnya kita di saat ini konsisten dengan mendukung nilai GCP ya, sampai dengan terjadinya ke depan marketplace buka secara besar-besaran seperti 314159U GCP Mall maupun Epi Mall dan lain sebagainya ya, itu akan menerima pembayaran Paycoin berpatokan pada nilai GCP gitu ya. Jadi Paycoin kita itu akan irit dan tidak mudah habis gitu ya. Jadi ke depan ya pastilah ya, mau TV, mau handphone, mau mobil atau alat-alat elektronik lainnya gitu ya, bisa dibeli dengan Paycoin mematok pada nilai GCP, asal kita mulai dari sekarang menyepakatinya agar 314159U GCP Mall maupun marketplace lainnya siap gitu ya menyediakan barang-barang mewah tersebut untuk kita. Ya, jadi kita harus bersatu dalam membentuk nilai ini. Jangan sampai keluar dari nilai yang sudah dipatok oleh China atau yang sudah dikenal oleh pionos dunia gitu ya. Kita lanjutkan. Ia menyampaikan transaksi dilakukan secara peer-to-peer dengan sistem lokal. Warren Bombles, dia memberitahu perintis lain bahwa dia melakukan transaksi yang dia lakukan di Filipina. Tidak perlu kita lanjutkan apa itu jaringan Pi, karena sudah biasa ya untuk media-media pastilah menyebutkan Pi Network adalah cryptocurrency dan bla 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 lah ya. Kita lanjutkan saja kepada poin intinya di sini, yaitu bisa ya barter secara online ya, mau barter barang apapun itu ya, tetapi saran saya bukan secara online, maksudnya secara offline, yaitu peer to peer antara sama pioner. Tetapi saran saya patoklah pada nilai GCP ya, jangan sampai keluar dari nilai GCP. Ini banyak manfaatnya dan banyak hal-hal baik yang akan kita dapat di kemudian hari. Ya, seperti halnya dengan kita hanya mengeluarkan sedikit Paycoin ya, kita bisa mendapatkan uang yang sangat berlimpah. Contohnya kita membeli barang misalnya mobil gitu ya di marketplace ya, kita nggak terlalu banyak menukarkan Paycoin kita. Misal kita ingin menukar Paycoin kita ke uang fiat melalui Paybank tadi ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya, kita kan mendapatkan uang yang sangat banyak tentunya ya. Misalnya pembatasan tiap hari hanya bisa mencairkan 100 juta misalnya ya, nggak jadi masalah. Tetapi banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan dengan uang 100 juta tersebut gitu ya. Kita bisa membantu pada sesama gitu ya, kita bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan gitu ya. Banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan ya. Jadi akan lebih baik ditahan dulu nafsunya sekarang. Untuk memiliki barang-barang mewah akan lebih baik sabar dulu, karena hal besar ya, hal-hal yang sangat menggembirakan untuk kita semua sudah menanti kita di kemudian hari ya. Jadi mulailah dari sekarang kita usahakan untuk terus mendukung nilai GCP. Jangan keluar dari nilai GCP yang sudah disepakati selama ini oleh pionos China maupun pionos dunia ya. Karena nilai ini memang sangat umum ya, sudah banyak diketahui oleh ataupun di kalangan para pionos gitu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.